Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up teman-teman online kita semua. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS yang matkul dakwah multimedia, yaitu berisikan ditugaskan kepada kami untuk menyampaikan dakwah terkait dengan tema moderasi beragama. Di video kali ini waktunya sekitar 5-6 menitan, ya lebih berapa detik gitu. Tapi ya kita nonton aja. Silahkan nikmati videonya. Sumber nanti saya sediakan di deskripsi. Terima kasih. Silahkan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmat dan inayahnya kepada kita semua. Tidak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Jamaah online yang dirahmati Allah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku dan agama. Di satu sisi, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik. Munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah negeri Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, apakah rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah, cucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada, harus roboh karena kepentingan pribadi atau golongan? Jawabannya tentu tidak. Jamaah online yang dirahmati Allah, sebelum kita berbicara tentang moderasi, tentunya kita harus tahu dulu apakah arti moderasi. Moderasi adalah jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial atau gesekan sosial. Lalu apakah arti moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mencapai moderasi beragama? Jawabannya ada dua, yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yaitu umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat, tidak berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahidan. Artinya, wallahu alam bimuradih, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jamaah online yang dirahmati Allah, Ahmad Mustafa Al-Muraghi dalam karyanya Tafsir Al-Muraghi juz 2 halaman 93 menjelaskan bahwa ummat wasato adalah sikap umat Islam yang berada di tengah-tengah. Kata ummat wasato dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai umat yang moderat, umat yang berada di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian cara mencapai moderasi beragama yang kedua adalah dengan bersikap tasamuh atau toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati antar sesama, lebih khusus lagi perbedaan agama. Lalu di manakah titik toleransi tersebut menurut agama? Jawabannya ada di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 4-6. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Artinya wallahu alam bimuradih,
dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu adalah prinsip toleransi yang langsung Allah sebutkan. Tapi uniknya di Indonesia ini banyak sekali yang memaknai toleransi. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Pak Guru, Ramadan kemarin teman saya yang Kristen membawakan saya kue. Dia ucapkan kepada saya, selamat menjalankan ibadah puasa." Pertanyaannya, apakah seperti itu yang dinamakan toleransi? Kemudian di manakah titik batas toleransi kalau seperti itu? Ini bukan toleransi namanya. Karena Allah sudah jelas menyebutkan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Toleransi itu saling menghargai dan menghormati antar sesama, tapi bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan sebagai seorang anak muda yang akan memegang peranan yang sangat besar untuk mencapai persatuan umat melalui moderasi beragama. Jamaah online yang dirahmati Allah. Karena waktu yang semakin menipis, jadi kesimpulannya kita sebagai umat Islam harus melaksanakan dua prinsip dari tegangnya moderasi beragama, yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yaitu umat pertengahan, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Yang kedua, kita harus bersikap toleransi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun selama itu merupakan masalah akidah dan keyakinan, agar tercipta negara yang damai, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Sebelum ditutup, enaknya pantun dulu ya. Umat Islam merayakan Lebaran, umat Kristiani bernatal kemarin hari. Moderasi beragama kita laksanakan agar damai bumi pertiwi ini. Buah durian isinya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.